Bismillahirrahmanirrahim. Udah, rambut klimis banget. Geser dikit. Nah, cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita awali perjumpaan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, nah kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yang di video sudah, yang di Zoom sudah. Sekarang kita lanjut ya ke halaman 29 tentang icon. Icon itu juga sudah kita bahas waktu kemarin waktu di Zoom ya. Nah sekarang kita ke jendela Windows. Coba buka bukunya halaman 30. Silakan buka bukunya halaman 30. Kita mau otak-atik jendela Windows ya. Di sini dijelaskan jendela merupakan elemen, ini jendela Windows ya. Jendela aja bahasa Indonesia dari Windows, berarti jendela Windows adalah jendela semua ini. Salah satu elemen terpenting dari sistem informasi Windows, berbagai program aplikasi komputer dijalankan melalui jendela-jendela. Yang dimasukkan jendela-jendela itu seperti ini. Nah, mana? Kalian yang muncul. Nah, ini jendela. Stop. Pencet. Nah, ini jendela. Wah, banyak jendela ya. Tuh. Nah, ini dimasukkan dengan jendela-jendela Windows. Sekarang kita kecilkan ya. Kecilkan. Nah, ini jendela 1. Ini tab tentang apa? Browser dari Mozilla. Kecilkan di sini. Nah, jendela kedua, di sini ada jendela ketiga Windows Explorer yang membuat kita manajemen data. Kecilkan lagi. Ini sama juga jendela dari Windows Explorer. Ini dari editing Bapak, editing video. Di sini Bapak menggunakan Filmora. Oke. Banyak tuh ya. Tuh. Nah, ini dimaksud dengan jendela-jendela. Di dalam Windows kita bisa multifungsi. Nah, kita bisa pindah-pindah. Tadi kita habis buka apa, terus buka apa, sama kayak di Android kalian juga kayak gitu ya. Oke, salah satu kelebihan dari Windows adalah multitasking, betul. Jadi kita bisa berpindah-pindah dari satu program ke program lainnya tanpa mematikan program tersebut. Oke, kita langsung ke elemen dasar jendela Windows. Terdapat kontrol Windows untuk mengubah menutup jendela layar. Terus juga di sini biasanya ada menu bar dan toolbar. Oke, bisa kita lihat di sini kalau di Windows Explorer itu ada bar sama menu bar. Menu bar itu apa? Coba lihat di halaman 31 di gambar 3.8. Di situ nomor 1 menu barnya yang mana, Nak? Ini namanya menu bar. Oke. Menu bar, terus di sini juga ada menu bar. Ini namanya menu bar. Terus di aplikasi lain contohnya, di YouTube nggak ada menu bar ya. Menu barnya dia di sini. Dia menu tab, dia bukan menu bar. Ada di ini. Nah, di sini ada menu bar. Nah, satu lagi ada yang disebut dengan toolbar. Toolbar itu yang di bawahnya, Nak. Di sini ada toolbar. Di sini juga ini ada toolbar. Di sini juga ada toolbar. Ini namanya toolbar. Oke, terus ada control Windows button di pojok sini nih. Cuman ada minimize buat dia ke bawahin tuh, di bawah. Kita bisa ambil lagi ke atas ya. Bisa kita hidupkan lagi, kita pencet lagi. Yang mana yang mau kita butuhkan. Kalau kita minimize semua juga bisa. Terus ada lagi tanda silang buat close. Buat close itu artinya kita menutup programnya ya. Nah, kalau khusus di aplikasi-aplikasi yang kita kerjakan,
kita mengubah salah satu misalnya ya, kita close, pasti akan ada tampilan seperti ini. Tampilan kalian mau di save apa enggak, mau disimpan apa enggak yang tadi kalian setelah buat. Kalau tadi ada perubahan berarti dia bisa kita save, atau kita nggak mau save, kita tetap ke yang sebelum kita melakukan perubahan. Kita coba pilih dan save ya. Oke, cara lain untuk mengubah jendela Windows, kalian juga sudah paham di sini. Untuk mengubah jendela Windows bisa kita arahkan ke pojok sampai ada tanda panah, itu ukurannya bisa kita ganti-ganti ya. Sampai ada tanda panah baru kita klik, kita drag, kita tarik. Oke, seperti ini ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen langsung full sama kecil, kita bisa pilih maximize full. Kalau full seperti ini, dia nggak bisa ditarik lagi nak, karena dia sudah full. Oke, nah full di sini nggak bisa ditarik lagi. Oke, voice changer. Oke, lanjut ya ke mengatur tampilan icon secara sederhana. Kalau kita mau menutup ini semua secara langsung, kita udah buka banyak di sini nak. Kita buka banyak, mau nutup secara langsung gimana caranya? Kalian bisa pencet yang pojok kanan bawah, nih ada tanda seperti ini, kita pencet langsung tertutup semua. Oke, mengatur icon secara sederhana, kalian bisa klik kanan, pilih view, ini pilih yang iconnya besar-besar, jadi besar-besar ya. Ada medium, ada small. Oke, terus auto arrange icon. Nah, dia otomatis ya, icon to grid, jadi dia itu sesuai sama tempatnya. Kalau ini udah nggak bisa di kemana-manain lagi nih, sudah nggak bisa ditaruh di pojok, di kanan, di kiri kalau pakai auto arrange icon. Tapi kalau dimatikan kita bisa pindahkan ya. Nah, oke. Terus yang bawah bisa di show, bisa dimatikan, bisa dimunculkan, bisa dihilangkan. Sort diurutkan berdasarkan nama, berdasarkan atau berdasarkan besaran, atau berdasarkan item tipe itemnya dan lain-lain. Oke. Terus mengubah latar belakang desktop, di sini bisa klik kanan, personalize. Bapak pakai Windows 10 ya, agak berbeda dengan yang ada di gambar Windows 7. Tampilannya Bapak kalau Windows 10 itu seperti ini. Kalau untuk mengubah layar, oke. Nah, bisa kita ganti layarnya, browse, kita pilih gambar apa yang mau kita inginkan, ya. Banyak ya di sini, Bapak kekurangan gambar kalau di sini, nak. Kosong ya. Ini paketan nak, jadi desktop backgroundnya ini sistemnya paketan. Paketan itu satu paket bisa kita ganti-ganti backgroundnya. Oke, tema. Nah, di sini Bapak punya banyak tema dari background Windows 10. Alien ya, bentuk Alienware. Alien, ada bunga-bunga. Kita lihat di depan. Oh ya, oke, berubah. Sama di situ Windows 7 juga ada paketannya juga. Nah, kalau di Windows 10 sama Windows 7 bedanya, Windows 10 tidak ada screen saver, ya, tidak ada screen saver. Jadi ketika kita tidak menggunakan, apa sih gunanya screen saver? Screen saver itu gunanya ketika kita lagi nggak digunain nih komputernya nih, dia bisa menampilkan sebuah gambar-gambar. Kalian biasanya, ayah kalian, mungkin ya kalian pernah mencoba nih menggunakan screen saver. Caranya tadi klik kanan di depan, personalize, tapi di sini ada untuk screen saver tuh di pojok kanan bawah. Kalau yang pakai Windows 7,
Tapi di Windows 10 sudah tidak ada screen saver. Oke, kita lanjut aja karena hari ini tuh tentang pembahasan soal. Kita langsung ke pembahasan soal yuk. Ya, startkan. Kita langsung draw di sini, Bapak. Ada spidol warnanya merah. Oke, siap ya. Gambar yang menjadi latar belakang desktop adalah apa? Wallpaper ya. Oke, kalian silang di buku kalian. Oke, yang kedua, icon yang digunakan untuk memperbesar jendela Windows. Nah, yang mana tadi? Nih, yang tanda kotak. Oke, untuk ini kurang ketebalan ini, nak. Ini pakai pensil aja, pakai pensil. Nah, untuk mengganti nama shortcut dapat dilakukan menggunakan perintah rename. Rename artinya ganti. Oke, pas. Perhatikan gambar di bawah ini untuk menjawab soal nomor 4 sampai 8. Oke, pada tanda panah nomor 1. Nomor 1 mana, nak? Nah, ini apa namanya? Ini namanya layar. Rasa wallpaper ya, cuma wallpaper di sini nggak ada. Kita pilih layar. Tanda panah nomor 2. Namanya apa? Icon. Oke, terus tanda panah nomor 2, 3, 4. Oh, nggak ada lagi nih, 1 sama 2 aja. Ada nomor 8 ntar ada. Tombol alt program Microsoft Office, Microsoft Word adalah langkah-langkah untuk memulai Microsoft Word. Isian yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut. Tombol apa yang pertama? Ditekan tombol start. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut save copy. Oke, save. Save. Kita lanjut ke sebelah. Nah, mana yang tadi gambarnya? Saudara-saudara, gambarnya taruh di mana tadi? Nah, nih nomor 2, halaman 2. Oke, not save. Tahu. Oke, save. Pengaturan jam ditunjukkan oleh nomor berapa? Pengaturan jam nomor 5 ya. Oke, 5. Nomor 3 disebut apa? Nomor 3 itu star. Oke. Istilah populer bagi pengguna komputer berinteraksi dengan komputer menggunakan media grafis atau gambar. Itu namanya apa? GUI, Graphic User Interface. Oke, kalian isi ya. Bagian yang terdapat pada taskbar. Taskbar ada apa aja? Ada emergent dokumen, ada quick launch, ada lookup, ada alt program. Quick launch ada di pojok kanan bawah ya. Oke, alt program berfungsi untuk membuka aplikasi program yang ada di komputer. Gambar ini apa namanya nih? Gambar disebut dengan icon program, aplikasi, atau sistem operasi. Sistem operasi bukan. Aplikasi, program, icon, ini semuanya sih masuk. Cuma yang lebih masuk adalah iconnya yang dimaksud di sini. Oke. Salah satu kelebihan sistem operasi Windows adalah dapat bekerja dengan banyak program saat bersamaan. Istilah tersebut namanya multitasking ya, bukan multi level marketing, beda lagi. MLM. Salah satu bagian dari taskbar yaitu tombol start. Salah satu bagian dari taskbar yaitu tombol start terdiri dari berbagai menu untuk membuka file. Yang paling baru dibuka, menu yang dipilih adalah dipilih. Yang misalnya di bagian membuka file baru. Dokumen. Oke. Terus berikut ini yang bukan merupakan kegunaan desktop menggunakan sistem mengatur. Untuk mengatakan icon, mengatakan taskbar, melakukan penjelajahan file dan atau program.
program, letakkan taskbar, meletakkan icon, mulai program yang ada di komputer. Sepertinya sih benar semua, tapi untuk melakukan penjelajahan file atau program itu lebih ke search ya. Oke, kita D tadi yang bukan. Shortcut merupakan jalan pintas. Oke, lanjut. Di sini dimaksudkan untuk apa? Untuk mengatur apa? Tadi yang di halaman 34 yang atas screen saver, betul. Langkah yang benar untuk mengatur icon program pada desktop itu adalah klik kanan, arrange icon by. Oke, buat ngatur icon ya. Close button berfungsi untuk mengakhiri program. Oke. Pada tampilan jendela Windows di menu bar terdapat menu-menu, di antaranya ada apa tadi? Menu-menunya ada home, jendela Windows ya. Kita lihat. Ada menu bar, toolbar, sama kontrol. Menu bar, toolbar, sama kontrol. Mungkin di menu bar kali ya maksudnya. Di menu bar ada apa aja? Di menu bar itu ada file, edit, ada nggak? Home, insert, view, main, insert, pause, close, minimize, maximize. Office button, file, insert. No. Pause, minimize, maximize. Mungkin ini masuk control window di sini ya. Wah, kurang jelas ini pernyataannya. Office button, file insert itu adanya di Microsoft Office. Home, insert, view. Home, insert, view juga di Microsoft Office. Smiling, insert, close juga di Microsoft Office. Oke, kita mungkin B ini jawabannya. Nah, pertanyaan juga kurang tapi jelas. Tapi kita sepakati jawabannya itu ya. Kita sepakati. Lanjut. Oke, yang nomor 1, sebutkan elemen-elemen yang ada di taskbar beserta penggunaannya. Elemen di taskbar sudah ada ya. Tuh, taskbar. Nah, elemen-elemen yang berada di taskbar atau bagian bawah. Ada banyak dan saat ini ada tombol start, ada toolbar, start, toolbar, jam, icon. Ada banyak nih, ada tombol start, ada tombol quick launch toolbar, taskbar. Nah, ada 3. Coba kalian lihat di halaman 27. C-nya itu taskbar. Di dalam taskbar ada apa aja? Di situ ada start, ada toolbar, quick launch, ada icon program, ada jam. Itu jawabannya ya, ya. Jawabannya itu. Oke, mana halaman di jawabannya ada di sini. Di halaman 27. Di yang ini. Mana sih? Ini ada jawabannya ada di situ. Oke. Terus jelaskan nama fungsi dari 3 icon tersebut. Ada minimize, maximize, dan close di situ. Fungsinya buat minimize itu buat ngecilin. Bahasa Indonesia yang baik apa ya? Meminimize Windows, meletakkannya pada taskbar. Maximize buat memperbesar ukuran. Dan close button untuk menutup aplikasi atau mengakhiri aplikasi. Oke, apa yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan icon? Berikan 4 contoh icon yang ada pada desktop. Icon itu simbol ya. Artinya simbol. Mana di sini? Icon adalah gambar kecil pada layar desktop yang digunakan untuk menjalankan shortcut untuk membuka sebuah program. Cukup sampai situ aja ditulis ya. Terus gunanya apa? Apa namanya? Dia sebagai icon, benar itu. Berikan 4 contoh icon yang ada pada desktop. Kalian bisa pilih di sini icon apa aja. Ada recycle bin,
ada Mozilla, ada Google Chrome, ada WhatsApp, ada Microsoft Word ya. Terus lanjut, apa yang dimaksud dengan shortcut? Shortcut itu jalan pintas. Sini ada pembahasan tentang shortcut. Nah, di sini ada di halaman 26. Shortcut merupakan jalan pintas untuk membuka sebuah program aplikasi. Oke. Ada juga sepertinya shortcut di sini ya. Shortcut nih, jalan pintas. Cukup kayak gitu jawabnya ya. Tuliskan dan jelaskan fungsi dari elemen-elemen yang terdapat pada start menu Windows 7. Tombol start ada apa aja gitu maksudnya ya. Tombol start, nah jelaskan fungsi. Nah elemen ini ada banyak nih di tombol start nih. Yang kemarin kita tulis di sebelah ya, yang di tabel. Tabelnya ini elemen-elemen beserta fungsinya. Oke, cukup itu aja yang menjadi pembahasan kita yang akan nanti dituangkan dalam GF minggu depan. Jadi kalian pelajarin semua. Bapak udah kasih tahu jawabannya, kalian tinggal belajar aja. Dan nanti mungkin sebelum kita GF Bapak kasih rangkumannya juga ya. Jadi kalian tinggal pelajari, udah dikasih tahu jawabannya, tinggal belajar aja dari yang sudah Bapak kasih. Insya Allah nilainya bakalan bagus. Bapak ada tugas enggak, atau ini dikumpulin atau enggak? Kalau dikumpulin atau enggaknya kalian pasti ngerjain karena kalian ngelihat video yang Bapak buat. Nah, jadi gimana nih caranya Bapak tahu kalian ngelihat video Bapak atau enggak? Kalau kalian lihat video Bapak berarti kalian belajar, karena clue-nya ini ada di akhir video. Bapak kasih tahu ya. Jadi Bapak minta kalian komen di komentar bawah di YouTube Bapak nama beserta kelas kalian, nama lengkap dan kelas kalian di komen. Bapak akan tahu siapa yang lihat video Bapak dan dia pasti ngikutin dan ngerjain apa yang ada di buku. Oke, karena videonya di akhir nih Bapak kasih tahu. Oke, terima kasih. Kita tutup perjumpaan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.